Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau membaca sebagian firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa memahaminya. Dan bantu untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang kenal kami, siapa kami, Kau tahu pergumulan kami. Kau tahu apa yang kami pikirkan, Kau tahu apa yang kami rencanakan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau hadir hari ini Bapa di sorga. Dan Kau punya rencana yang indah bagi setiap kami Bapa di sorga. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa mohon demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Alright. Kita mau bicara tentang bersyukur. Saudara sekalian, kita nggak asing dengan istilah ini. Dan kadang-kadang kita saking nggak asingnya kita lupa untuk melakukannya. Biar siang ini kita boleh kembali diingatkan. Dan kemudian kita mau mempraktekannya menjadi habit, menjadi lifestyle-nya kita untuk bersyukur. Good. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar daripada perenungan kita pada hari ini. Yaitu saudara sekalian terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh kita membacanya bersama-sama 2 kali. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya saudaraku. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara sekalian, kita itu sebenarnya selalu diberi kesempatan untuk bersyukur. At least saudara sekalian 3 kali sekali, sebenarnya 3 kali dalam sehari kita bisa bersyukur. But anyway, siapa yang lebih punya habit seperti ini dibandingkan bersyukur sebelum makan? Saudara sekalian, sekali lagi, bersyukur bukan sesuatu yang jauh, yang sulit untuk dipraktekkan. Sebenarnya bersyukur itu adalah daily life, adalah sesuatu yang seharusnya terjadi setiap hari. Nah, sengaja saya paparkan foto ini supaya kalau nanti ternyata teman-teman sudah memiliki kebiasaan ini, boleh dong dibarengin kembali dengan kebiasaan bersyukur melalui makanan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Saya yakin setiap kali kita makan itu adalah kesempatan kita untuk bersyukur. Tapi bukan hanya untuk makan aja. Ada banyak hal lain yang Tuhan minta kita untuk syukuri. Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca kita mau belajar 2 prinsip. Dan kemudian nanti kita di akhirnya akan mencoba bagaimana caranya kita mengembangkan habit untuk bersyukur itu. Yang pertama yang saya mau bagikan, bahwa bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar setiap kita berdoa, Tuhan aku pengen melakukan kehendak-Mu. Saudara sekalian, dalam Alkitab ada yang tertulis dengan jelas 2 kehendak Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, inilah kehendak Bapa di sorga, yaitu supaya kamu percaya kepadaku. Jadi kehendak Allah yang tertulis dan terang benderang tanpa harus ditafsirkan lagi. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Itu tertulis dalam Alkitab. Yang kedua adalah pada bagian ini. Tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. So kalau hari ini saudara juga pernah menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan saya pengen melakukan kehendak-Mu. Itu bagus. Dan hari ini engkau mendengar bahwa bersyukur itu adalah kehendaknya Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal kepada Allah. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Boleh diulang kalimat itu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nggak perlu ditafsir. Ayatnya begitu. Udah tercatat begitu. Tertulis begitu di versi manapun.
Jadi kalau saudara pengen hidup melakukan kehendak Allah, latih kebiasaan ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Persoalannya, saya nggak mau tahu kehendak Allah dan saya nggak mau melakukan kehendak Allah, atau saya baru tahu ini kehendak Allah dan saya mau melakukan daily dalam kehidupan saya. Tuhan tolong saya. Jadi kalau bicara tentang kehendak Allah, kita bisa berespon menolak. Itu orang berdosa ciri khasnya. Tapi ada juga yang kita bilang, aduh Tuhan, saya mau melakukan itu. Saya mau menyenangkan-Mu Tuhan. Saya mau hidup bagi-Mu Tuhan. Tuhan bilang bersyukur setiap hari dalam segala hal. Nah kalau begitu, kalau kita membiasakan diri untuk tidak bersyukur, bertobat. Sebab bersyukur itu adalah kehendak Allah. Saudara sekalian, prinsip yang kedua itu adalah bahwa bersyukur itu ordernya Tuhan. Makanya kalimat yang dipakai di sini, bersyukurlah. Bukan teman-teman, bagus nih, bersyukur dong. Enggak gitu. Tapi kalimatnya, apalagi dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, itu kalimat perintah aktif yang harus dilakukan. Saya himbau saudara-saudara untuk bersyukur. Enggak begitu. Kalimatnya itu adalah bersyukurlah. Bahkan kalimatnya ditambah lagi, bukan hanya sebagian, tapi dalam segala hal. Maka bersyukur itu bukanlah sebuah opsi, sebuah pilihan. Tapi selain daripada kehendak Allah, itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Bersyukur adalah perintah Allah. Bersyukur adalah perintah Allah, bukan pilihan. Bersyukur adalah perintah Allah. Kita ulangi kalimat itu 2 kali. 1, 2, 3. Bersyukur adalah perintah Allah. Sekali lagi, bersyukur adalah waktu kita taat pada perintah Allah, maka kita hidup berkenan kepada Allah. Sebaliknya, waktu kita dengan sengaja, dengan logika kita, dengan pencermatan kita, dengan semua argumentasi kita, tidak mau bersyukur, sebaliknya kita mau bersungut-sungut, maka kita sedang melawan perintah Tuhan, meniadakan kehendak Tuhan. Dan di titik itu 1 Korintus pasal yang 10 berkata bahwa Tuhan menghapuskan sekian banyak orang Israel karena mereka bersungut-sungut. Saudara sekalian, kalau lihat 2 prinsip ini, maka kita sudah tahu kita nggak ada cara lain selain kita bertobat dari cara berpikir bersungut-sungut dan kemudian belajar melatih hidup untuk bersyukur. Dan waktu kita bersyukur, kita akan mendapatkan kesempatan diberkati oleh Tuhan. Tapi waktu kita tidak bersyukur, kita akan berhadapan dengan murkanya Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi pada ayat berikutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa di sini yang ingin hidupnya diberkati? Lakukan kehendak Tuhan. Siapa di sini yang hidupnya ingin mendapatkan kepuasan yang dicari oleh semua manusia? Lakukan perintah Tuhan. Tidak pernah ada matahari waktu Anda menghadap ke barat. Engkau mau paksa supaya matahari itu datang dari barat. Tidak akan pernah. Sebab hukum alamnya memang demikian. Dan tidak bisa berubah. Kalau itu terjadi, sebagian agama percaya itu hari kiamat. Nah saudara sekalian, engkau gak bisa paksa Tuhan memberkati engkau ketika engkau gak ngelakuin firman Tuhan. Engkau gak bisa berharap kepada Tuhan melimpah-limpahkan kasih karunia-Nya, membuat engkau bahagia dan puas ketika engkau melawan kehendaknya dan tidak menuruti peraturannya, saudaraku. Jadi sampai di sini saya rasa sudah gak ada lagi kita meragukan. Kita harus mengembangkan kebiasaan untuk bersyukur. Boleh tepuk tangan ke kiri kanannya, biasakan bersyukur. Oke ya. Coba lihat kiri kanannya, dia udah bersyukur apa belum ya? Kelihatan dari wajahnya ya. Karena bersyukur itu kehendak Tuhan. Dan bersyukur itu adalah perintah, bukan pilihan. So, bagaimana mengembangkannya? Saya usul 3 hal. Yang pertama, berhenti untuk komplain.
Komplain itu apa? Banyak terminologinya. Tapi saya mau ngajak, komplain itu adalah bersungut-sungut, mengkritisi semua hal yang di luar kita. Aduh, hujan deui. Aduh, panasnya luar biasa. Sesuatu yang di luar kendali kita komplain. Sesuatu yang kita tidak bisa kontrol, kita komplain. Yang di luar kita. Kita komplain orang tua kita. Kita tahu kita nggak bisa pilih orang tua. Karena itu kita marah pada Tuhan karena pilih orang tua yang kayak begini. Sesuatu yang kita bersungut-sungut karena itu adalah hal yang kita nggak bisa kendalikan. Saya mau lebih dalam. Sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan itu menunjukkan bahwa kita itu terbatas. Dalam kondisi itu kita sebenarnya diminta sama Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan yang berdaulat mengendalikan seluruh hidup kita dan memberi yang terbaik pada kita. Tapi waktu kita komplain kepada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol itu, kita komplain kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Dengan kata lain, dari lubuk hati yang paling dalam, kita mau ngomong sama Tuhan, bego banget sih, bisa sih ngatur hidup gue dengan baik, bisa gak sih? Saudara sekalian, kita menyampingkan bahwa Allah itu berdaulat dan mengontrol setiap detik hidup kita. Kita menyampingkan Tuhan yang berkata, lihat burung di udara, dia gak akan jatuh kalau aku gak kasih perintah untuk dia jatuh. Kita menyampingkan itu semua dan kita curiga sama Tuhan. Lalu kemudian kita bilang, Tuhan hidupku kenapa begitu sialnya? Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Mengapa pekerjaanku seperti ini Tuhan? Lalu kita komplain sama Tuhan. Dari lubuk hati yang paling dalam, ingat, itu adalah akar kejatuhannya Adam dan Hawa. Sebab waktu itu iblis berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Tuhan Allah yang mengontrol semuanya. Dan itulah kejatuhan manusia. Maka saudara sekalian, yuk berhenti komplain. Lalu kemudian kita belajar apa? Percaya. Kalau hari ini ada, itu karena Tuhan yang membuat hari ini ada. Percaya bahwa kalau orang kiri, kanan, depan, belakang kita itu ada. Itu karena kehendak Tuhan ada di sana. Kita percaya Allah tidak pernah tutup mata. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah salah di dalam hikmatnya. Allah mengendalikan semuanya. Berikutnya setelah percaya, kita berserah. Dan kita bilang, Tuhan, aku percaya Engkau baik. Dan semua yang Engkau rancangkan adalah baik. Dan karena Engkau baik, aku mau berserah kepadamu. Terima kasih untuk orang tuaku. Terima kasih untuk apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafasku. Terima kasih untuk seluruh keberadaanku. Aku gak bisa pilih. Ada banyak hal yang saya gak bisa pilih. Gak bisa kendalikan. Dan itu Engkau berikan. Aku bersyukur kepadamu. Saudaraku, komplain untuk sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan sangat mudah. Kita mungkin komplain tentang pajak, kita komplain tentang bisnis yang tidak mudah, kita komplain dengan orang-orang kiri kanan. Boleh nggak kita ubah kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk berserah kepada Allah? Di atas pemerintahan masih ada Allah yang memerintah, amin. Di atas semua kondisi masih ada Allah yang mengendalikan, amin nggak? Di atas semua kesusahan dan kesulitan yang kita hadapi, masih ada satu pribadi yang bernama Allah yang dia tidak pernah gagal dan tidak pernah salah. How to make grateful heart to be daily habit. Stop complain. Try to surrender to God. Believe to God bahwa Dia baik setiap waktu baik. Kedua, saudaraku, stop memiliki critical spirit. Apa itu critical spirit? Critical spirit itu saudara sekalian kita nggak pernah puas dengan orang lain. Kita selalu bisa menemukan hal-hal negatif dari orang lain itu dan kita nggak tahan kalau kita harus mengungkapkannya. Kita selalu melihat dari sisi yang negatif dan sulit untuk melihat dari sisi yang positif. Semua berkaitan dengan orang lain
dan kita ingin mengkritiknya. Komplain itu berbicara tentang keadaan di luar kita yang kita nggak bisa kendalikan. Critical spirit itu adalah cara kita melihat orang lain dan kita rasanya begitu senang ketika kita bisa mengkritik mereka dan memperlihatkan betapa jeleknya mereka. Saudara sekalian, dengan cara begitu engkau tidak akan pernah bersyukur untuk orang-orang di sekitarmu. Tidak akan pernah. Sebab engkau tidak pernah bisa hidup dengan malaikat yang sempurna. Bahkan malaikat yang sempurna pun pernah jatuh dan itulah si jahat atau si iblis. Saudara sekalian, kita tidak akan pernah bisa bersyukur sambil memelihara hati yang selalu pengen mengkritik orang. Tidak pernah bisa. Dan saya mau kasih tahu, tidak pernah ada orang yang sempurna. Betul? Karena tidak pernah ada yang sempurna, pasti ada saja yang dikritik. Betul? Semua orang adalah manusia yang sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, pikirannya bisa salah, cara meresponnya bisa salah, ngomongnya bisa salah, tindakannya bisa salah. Dan semua itu adalah ladang kritik. Dan kalau kita terus membiasakan diri mengkritik saudaraku, maka kita sulit untuk bersyukur. Buat kamu yang pacaran, selain menemukan dia suka bakso yang merek apa, atau suka fried chicken yang mana, atau es yang mana, saudara sekalian, coba mulai fokus kepada hal yang positifnya yang dia miliki, yang membuat hatimu boleh bersuka cita, berkenalan dan memiliki relasi dengan dia. Terlalu mudah kita menemukan kesalahan orang lain, betul? Dan bahayanya kalau kita mengkritik diri orang lain, sebenarnya kita juga menjadi sasaran untuk kritikan orang. Kita pun tidak sempurna, bukan? Dan waktu kita hidup saling mengkritik dan kemudian akhirnya kita tidak pernah hidup dengan damai sejahtera. Adam, siapa yang suruh kau makan buah itu? Lalu Adam bilang, wanita itu. Wanita itu, dia mengkritik si Hawa. Padahal beberapa waktu sebelumnya Adam udah bilang, wah ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi kemudian semua yang indah digantikan sesuatu yang buruk. Dan dari hati manusia yang berdosa yang paling dalam, dia mengkritik istrinya. Lalu kemudian Hawa ditanya, Hawa, siapa yang suruh kamu ambil buah itu dan ngasih ke Adam? Lalu kemudian Hawa, mungkin dia juga pengen mengkritik Adam. Awas lu ntar ya, tapi di depannya Tuhan dia sungkan. Lalu kemudian dia cari si ular, dia kritik orang lain. Saudaraku, kalau hatimu penuh dengan kritik, tidak mungkin kamu bersyukur. Dan waktu kamu tidak bersyukur, kamu sedang melawan kehendak Tuhan. Dan waktu kamu tidak sedang melakukan kehendak Tuhan, mustahil kamu bahagia. Yang pertama, komplain. Mari kita bersyukur sama Tuhan dan berserah, percaya dia baik. Yang kedua, kritik. Mari kita sadari tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Dan kita pun diterima sama Tuhan bukan karena kita baik. Saudaraku, manusia tidak luput dari salah saya dan saudara juga tidak luput dari salah. Itu sebabnya Tuhan ngajar kita bukan untuk mengkritik, bukan menghakimi. Tapi untuk melihat anugerah Tuhan yang mengembrace kita di dalam dirinya. Sehingga kita diampuni dan mengampuni. Kita mengampuni dan juga diampuni. Rasanya kalau itu kita berhasil lakukan, akan mudah kita untuk karena kadang-kadang orang bisa melukai kita sedemikian rupa dan membuat kita, ibaratnya kalau udah kena panah, narik lagi itu sakitnya 2 kali. Tapi kalau kamu nggak tarik itu panah dan biarkan panah itu kamu bawa seumur hidup, akan lebih sakit dibandingkan 1 kali kamu izinkan Tuhan mengoperasi kamu, menarik panah itu dan engkau bilang sama Tuhan, masih ada lukanya, masih ada sakitnya, tapi I forgive you. I forgive you. Karena saya juga forgiven God. Oke, complain, critical spirit. Yang ketiga, compare. Comparison. Kita hidup ini memang saudara sekalian begitu mudah mengcompare. Sehingga kita nggak fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu fokus untuk melihat orang lain.
Saudara sekalian, Kain melihat Habel. Dia nggak nanya, Tuhan kenapa engkau nggak berkenan dengan persembahanku? What's wrong with me? Tapi dia melihatnya, what's wrong with you? Lalu kemudian dia marah kepada Habel. Dan dia biarkan iri hati itu menguasai hatinya. Dan akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri. Dan disitulah pembunuhan pertama manusia terjadi. Saudaraku, waktu kita compare sama orang lain, kita sedang meniadakan pribadi itu. Dan membuat kita lebih tinggi daripada orang tersebut. Saudaraku, mari kita berhenti untuk compare dengan orang lain. Sebab orang lain itu punya hidupnya sendiri. Punya kisahnya sendiri. Saudara punya kisahnya sendiri. Teman-teman juga punya kisahnya sendiri. Berhenti untuk compare kepada orang lain. Bersyukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan percayakan. Fokus kepada Tuhan tentang kisah hidup Tuhan dalam diri kita. Tahu gak saudara, compare itu akarnya dari mana? Akarnya dari keserakahan dosa. Kita saudara sekalian tidak pernah berhenti untuk compare. Karena kita pengen merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang sudah toksik dengan cara comparison ini. Dia senang membuat orang lain jelek supaya dia kelihatan baik. Padahal sama-sama jelek. Saudara sekalian, berhenti untuk compare. Cari apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan nikmatin itu. Sebab waktu engkau sedang compare, hatimu tidak akan pernah puas. Sebab compare itu akarnya adalah keserakahan hati kita. Untuk kita menjadi yang terbaik, terkaya, terpopuler, tersegala-galanya. Saudaraku, tidak akan pernah kita menjadi yang paling Tidak pernah. Sebab yang paling itu hanya milik Allah. Dan dosa membisikkan kepada kita, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi yang seperti Allah. So, terima apa yang Tuhan berikan kepadamu, bersyukur kepadanya, nikmatilah, jadi dirimu apa adanya. Berhenti untuk komplain tentang semua yang ada di luar, percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan berdaulat, dan Tuhan mengatur semuanya. Yang kedua, berhenti untuk mengkritik orang. Belajar mengembangkan anugerah dalam diri karena Tuhan juga menerima kita apa adanya di dalam anugerahnya. Mengampuni adalah cara bagaimana kita mengembangkan hati untuk bersyukur. Yang ketiga, berhenti untuk compare. Sebab waktu kita compare, kita sedang memupuk rasa serakah kita untuk menjadi yang Tapi mari kita berhenti. Kemudian sejenak mencari apa yang Tuhan sudah percayakan pada diri kita. Nah saudara sekalian, setiap malam dalam family altar kami, saya, istri saya dan anak saya punya kebiasaan untuk memberikan satu hal yang disyukuri pada hari itu. Kami sudah berjalan kira-kira 5 tahun, setiap malam bersyukur 1 poin setiap hari. Jadi satu pribadi itu ada 365 kali bersyukur minimal. Kenapa? Karena kami tahu bahwa bersyukur itu adalah perintah Tuhan dan harus dilatih. Karena itu berlawanan dengan pribadi kita sebagai manusia yang berdosa. Maka setiap malam kita sebelum berdoa tutup, kita menemukan hal-hal yang kita mau syukuri. Kadang-kadang spektakuler. Misalnya saudara sekalian, kami membutuhkan sekian banyak uang untuk pelayanan di Sumba. Lalu kemudian Tuhan kasih dan kita bersyukur. Padahal kita nggak pernah ketemu orang itu, kita nggak pernah bicara kepada orang itu. Tapi orang itu di sana digerakkan oleh Tuhan untuk bisa memberikan sesuatu. Dan kami bersyukur, spektakuler. Atau mendoakan orang yang hampir meninggal lalu kemudian gak jadi meninggal. Itu spektakuler buat kami. Atau mereka yang sedang sakit lalu kemudian sembuh dalam nama Yesus. Itu juga spektakuler bagi kami. Atau orang yang terpuruk pada masa pandemi lalu kemudian diberkati. Itu spektakuler buat kami. Tapi ada hal-hal yang sederhana. Misalnya bersyukur untuk hari ini hujan. Kadang-kadang istri saya out of the box bersyukur karena punya suami. Jadi waktu kita rasa kadang-kadang itu kenapa sih mesti gitu? Tapi benar loh, harus disyukuri kan? Bersyukur karena hari ini bisa makan. Bersyukur hari ini bisa bangun. Bersyukur hari ini bisa bermain. Anak saya bersyukur hari ini bisa sekolah. Dan itu dilatih setiap hari.
mencari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sehari demi sehari demi sehari. I tell you, waktu kita mau memulainya rasa getek. Tapi rasa getek itu hadirnya dari siapa? Dari si jahat. Ngapain sih kayak begitu? Getek nggak enak. Tapi saudaraku, itu kehendak Tuhan loh. Bersyukur dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang besar. Sebentar. Dari tadi kita bicara sekian puluh menit. Ada nggak Tuhan bisikan dalam hatimu? Ini loh yang kamu harus syukuri. Taati suara itu. Ada nggak Tuhan bilang, stop komplain itu. Kamu nggak bisa ngubahnya kok. Di dalam kedaulatanku aku berikan itu. Percaya deh. Udah, jangan berontak, percaya aja. Stop kritik orang itu. Kamu juga gak bisa ngubah orang itu. Dan orang itu juga mungkin gak bisa nerima kamu sepenuhnya. Stop. Daripada kamu mengkritik, bersyukur. Stop untuk compare. Stop untuk compare. Kemudian temukan apa yang Tuhan ingin di dalam hidupmu. Sebab Tuhan bilang, bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Mungkin ada yang berkata, Kohen sungguhan, saya mau bersyukur. Tapi kondisi ini saya nggak bisa lihat bagusnya di mana. Aku tahu itu nggak bisa saya kendalikan. Tapi saya nggak lihat itu bagus-bagusnya kayak gimana. Makanya kalimat terakhirnya, di dalam Kristus. Anda butuh Kristus yang hidup untuk bisa melihat dunia yang gelap ini dari sisi kehidupan, bukan dari sisi gelap. Engkau perlu Yesus Kristus supaya matamu bisa melihat hidup, bukan melihat gua kuburan yang gelap. Kohen, saya mau untuk mengampuni. Saya mau untuk mengasihi. Saya mau berhenti untuk mengkritik. Tapi hati saya nggak bisa. Hati saya panas. Hati saya bergemuruh dengan amarah. Engkau perlu Yesus untuk menjamah hati itu. Menyembuhkan luka itu. Dan memulihkannya. Supaya engkau bisa berhenti untuk mengkritik orang. Dan mengasihi orang itu. Sebagaimana Tuhan mengasihi dia. Kohen, hidup saya itu penuh dengan perbandingan. Saudara sekalian, kau perlu kasih Kristus. Karena Tuhan Yesus gak pernah membandingkan kamu dan saya. Bahkan, kalaupun di dunia ini satu-satunya orang berdosa itu hanya saya. Dia akan tetap naik ke kayu salib dan mati buat saya. Bukan karena orang lain. Tapi karena saya. Dan Tuhan cinta saya. Sampai dia mau mati buat saya. Engkau perlu kenal Yesus. Engkau perlu mengalami Yesus. Untuk engkau bisa mengerjakan firman Tuhan. Yang kita renungkan hari ini. Bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Bersyukur itu adalah perintah Tuhan. Dan di dalamnya ada upah berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Caranya berhenti untuk komplain. Berhenti untuk kritik, berhenti untuk compare, berserah pada Yesus, minta Yesus masuk dalam hati. Kita akan mengangkat pujian. Dan saya berdoa supaya Tuhan seperti membuka semua lembar hidupmu. Dan kemudian di lembar hidupmu itu yang terlintas dalam pikiran sementara pujian ini dinaikkan. Bersyukurlah, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dan waktu engkau rasa Tuhan sulit, berteriak, Tuhan Yesus aku mau. Tolong saya, bantu saya. Ku bersyukur Bapa. Kita menyatakan ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Buat
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita sama-sama bangkit berdiri, sekali lagi kita mau nyatakan, yes, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Tidak satu pun terjadi dalam hidup ini tanpa kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berserah. Kami mau percaya bahwa Engkau baik. Tidak satu pun yang terjadi di luar daripada kendali-Mu yang baik itu. Kami mau berserah kepadamu. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau memberikan kepada kami, menerima kami apa adanya di dalam anugerah pengampunan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hal itu. Dan kami mau berdoa supaya kami juga melimpah-limpah di dalam anugerah itu, sehingga kami boleh bersyukur buat orang-orang kiri, kanan, depan, belakang kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Dan Engkau berelasi dengan kami dan mau memproses kami, membentuk kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini karena kondisi tertentu, mungkin karena keluarga, kondisi bisnis, kondisi lingkungan sekitar, di mana kami sulit untuk melihat kebaikan Tuhan, kami sulit untuk bersyukur. Tolong kami, bantu kami. Dan biarlah Tuhan dengan hati yang bersyukur kami memandang, memiliki perspektif yang berbeda. Sehingga energi kami bukanlah untuk segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Tapi energi kami boleh pakai untuk membiasakan diri melihat kebaikan Tuhan. Dan berkontribusi dengan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan. Dengar doa kami. Saya secara khusus mau berdoa untuk pasangan suami istri. Tuhan tahu kami sulit untuk melakukan ini kadang-kadang dalam kondisi yang tidak mudah. Namun kami mau belajar untuk bersyukur. Dan biarlah rasa syukur yang meluap membalut rumah tangga kami, memulihkan relasi suami dan istri, sehingga itu bisa terpapar sampai anak, sampai keluarga besar, dan gereja Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan melalui relasi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur. Terima kasih untuk tempat ini, untuk kami beribadah. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh melayani. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang boleh setia hadir di tempat ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih demi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Lifters.